A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan suci Ramadan. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anakku yang berbahagia, kita akan mendengarkan dan berkisah tentang salah satu Nabi dan Rasul Allah yang wajib kita imani dan kita wajib mengetahuinya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu Nabi yang wajib kita imani dan kita ketahui, karena umat Islam harus meyakini dan mengimani serta mengetahui 25 Nabi dan Rasul yang Allah wajibkan untuk menyampaikan risalahnya. Dan salah satunya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Anak-anakku yang berbahagia, Nabi Ibrahim lahir di kota Ur, sebuah wilayah yang berada di Mesopotamia, yaitu yang sekarang dikenal dengan negara Irak. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu Nabi ulul azmi, Nabi yang kokoh pendiriannya, berpegang teguh pendiriannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mempunyai kesabaran yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari sama-sama kita pelajari lebih banyak lagi tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika
raja yang berkuasa pada saat itu, yaitu Raja Namrud, penguasa Babilonia, bermimpi bahwasanya suatu saat akan ada seorang anak laki-laki yang dapat menghancurkan tahtanya, yang dapat menggantikan kekuasaannya di Babilonia. Kemudian dengan mimpinya tersebut, akhirnya Raja Namrud mempunyai kebijakan setiap anak laki-laki yang lahir segera dibunuh. Pada saat itu, orang tua daripada Nabi Ibrahim alaihissalam merasa kejut karena istri atau ibunya Nabi Ibrahim sedang mengandung. Kemudian merasa khawatir nanti yang keluar atau yang lahir adalah seorang anak laki-laki. Singkat kata, ketika lahir, maka ibu Nabi Ibrahim benar saja melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian anak-anakku yang berbahagia, karena orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau anaknya dibunuh oleh Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun diasingkan di sebuah gua, ditinggal sendirian. Padahal pada saat itu Nabi Ibrahim masih bayi. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kekuasaan Allah. Walaupun masih bayi, Nabi Ibrahim bertumbuh kembang dengan baik sampai dewasa. Kemudian ketika dewasa, kembalilah Nabi Ibrahim alaihissalam ke negerinya, yang pada saat itu negerinya dipimpin oleh Raja Namrud, dan mereka mayoritas dan kebanyakan menyembah berhala. Ada juga yang menyembah matahari, bulan, bintang, sehingga membuat Nabi Ibrahim alaihissalam termenung dan berpikir, sebenarnya siapakah yang menciptakan dunia ini? Siapakah yang menciptakan aku sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan merenungnya Nabi Ibrahim tersebut siang dan malam, akhirnya Nabi Ibrahim pun menemui bahwasanya Tuhan yang menciptakan dunia ini dan seisinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebanyakan masyarakat pada saat itu menyembah berhala, akhirnya Nabi Ibrahim pun berdakwah pertama kali kepada orang tuanya. Wahai ayah, wahai bunda, berhala ini tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada kita semua. Berhala ini hanyalah patung belaka yang tidak bisa hidup dan tidak bisa menghidupkan apa-apa. Tapi orang tua dari Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menggubris dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia menentang dakwah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim pun berdakwah kepada masyarakat pada saat itu. Dan tidak satu pun yang menggubris dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu saat, anak-anakku, Nabi Ibrahim alaihissalam mencari momen di mana akan masuk ke sebuah kuil yang di dalamnya terdapat berhala-berhala yang menjadi sesembahan masyarakat pada saat itu. Ada satu momen yang ketika itu Raja Namrud diundang oleh penguasa raja lain. Pada saat itu juga Raja Namrud dan masyarakatnya berbondong-bondong untuk menghadiri acara tersebut. Hanya tinggal beberapa orang yang tidak mengikuti acara itu, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, akhirnya pada suatu itu Nabi Ibrahim masuk ke kuil, dihancurkan semua berhala-berhala yang ada di dalam kuil itu. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan satu berhala yang paling besar, yang menjadi raja daripada berhala yang ada di kuil tersebut.
Kemudian Nabi Ibrahim pun menancapkan kapaknya di leher berhala yang paling besar itu. Keluarlah Nabi Ibrahim dengan perasaan senang karena semua berhala yang menjadi sesembahan mereka telah dihancurkan. Sekembalinya Raja Namrud dan masyarakat ke negeri itu, mereka semua kaget. Kenapa sesembahan kami yang berada di kuil itu menjadi hancur? Hanya ada satu berhala yang sangat besar yang tidak dihancurkan. Kemudian ada satu masyarakat, ada satu orang yang melapor ke Raja Namrud, "Wahai rajaku, wahai padukaku, aku tahu yang menghancurkan berhala-berhala yang ada di kuil tersebut yang menjadi sesembahan kita. Siapa orangnya? Tangkap dan kita akan memberikan hukuman kepada mereka." Begitu kata Raja Namrud. Yang menghancurkan berhala-berhala tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tangkap orang itu. Kemudian para prajurit Raja Namrud mendatangi rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ditangkaplah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dihadapkan kepada Raja Namrud. "Wahai Ibrahim, apakah benar kamu yang telah menghancurkan berhala-berhala itu?" "Bukan, wahai paduka." "Lalu siapa yang telah menghancurkan berhala-berhala itu?" Padahal pada saat itu orang-orang telah menghadiri dan sedang menghadiri acara dari raja yang lain. Kemudian Raja Namrud pun diajak oleh Nabi Ibrahim ke kuil tersebut. Kemudian ditunjuk, "Wahai paduka, semua berhala-berhala yang kecil telah hancur. Coba paduka perhatikan. Kira-kira ada nggak berhala yang belum hancur dan masih berdiri kokoh?" "Ya, saya melihat bahwasanya ada satu berhala yang paling besar yang tidak hancur dan di lehernya tertancap kapak." "Coba paduka tanyakan, barangkali saja berhala itulah yang telah menghancurkan anak buahnya." "Wahai Ibrahim, saya juga mempunyai akal pikiran. Tidak mungkin berhala itu yang telah menghancurkan anak buahnya atau berhala-berhala kecil. Karena berhala itu tidak bisa hidup." "Itulah, wahai Raja Namrud, berhala-berhala yang telah disembah itu tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun untuk kita semua. Kenapa harus disembah? Yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tetapi Raja Namrud dengan keegoisannya, dia tidak mau mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Pada saat itu juga Raja Namrud memberikan hukuman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar dibakar hidup-hidup. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun diikat di sebuah tiang. Kemudian masyarakat pada saat itu diminta oleh Raja Namrud untuk mencari kayu bakar selama 40 hari 40 malam. Dikumpulkanlah kayu bakar mengelilingi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika kayu bakar tersebut sudah meninggi, Raja Namrud pun bergembira. Ketika nanti nih kayu bakar aku bakar, pastinya Nabi Ibrahim akan mati terpanggang dan hangus. Kemudian Raja Namrud pun memberikan pengumuman kepada masyarakat pada saat itu. "Wahai umatku, kumpul di tanah lapang yang di situ terdapat kayu bakar yang sangat tinggi yang di dalamnya sudah berada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk siap dibakar." Berkumpullah masyarakat pada saat itu. Orang-orang berkumpul ingin menyaksikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam terbakar terpanggang hangus. Kemudian pada saat yang telah ditentukan, dengan algojo-algojonya, dengan prajurit-prajuritnya,
kayu bakar itu pun dibakar. Yes. Anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan. Coba kalian rasakan. Kalian pikirkan bagaimana tubuh yang lembek ini. Tubuh yang tidak ada daya dan upaya selain pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibakar dengan kayu bakar yang sangat banyak. Yang kayu bakar tersebut dicari oleh masyarakat pada saat itu 40 hari 40 malam. Pastinya pikiran kita dengan logika kita bahwasanya tubuh ini akan hangus terpanggang. Tetapi apa yang terjadi ketika kobaran api dari kayu bakar tersebut sudah mulai mereda? Ternyata Allah memberikan mukjizat, memberikan pertolongan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, menjadikan api tersebut yang zatnya adalah panas menjadi dingin. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api tersebut. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kejadian seperti ini, ketika selesai, api pun menjadi arang. Nabi Ibrahim kemudian keluar dari arang tersebut dengan merasa kedinginan. Kaget semua masyarakat pada saat itu, termasuk Raja Namrud. Pada saat itu, masyarakat jahiliyah, masyarakat yang membantah dan membangkang atas dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak yang menjadi iman, banyak yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini kita dapat memetik pelajaran bahwasanya hidup di dunia hanyalah sementara. Kita teguhkan, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.